malam, Miss Fitri dan Pak Renza. Perkenalkan, nama saya Felintan. Beserta anggota saya ada Natasha, Arvin, Desi, Diavika, Jeffrey, dan juga Jerly. Kelompok kami akan mempresentasikan materi UAS tentang analisis ekspansi usaha bisnis Creative Works ke Jepang. Di pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang profil perusahaan, metode penelitian, hasil dan pembahasan beserta kesimpulan. Baik, langsung kita mulai saja dari profil perusahaan. Creative Works ini merupakan usaha bisnis yang bergerak di bidang jasa, yaitu event planner dan juga fotografi. Usaha Creative Works ini sudah berdiri sejak awal tahun 2020 dan resmi membuka store-nya pada tanggal 30 Mei 2021 yang berada di lokasi Ruko Golden City, Bengkong di Batam. Dengan 4 owner perusahaan dan juga 2 karyawan pertama. Visi dari Creative Works ini ialah bring creative colors to your moment, dan jadi ini Creative Works ini berusaha untuk memberikan setiap hal dan sentuhan kreatif untuk memuaskan pelanggan, dan misi perusahaannya yaitu memastikan Creative Works Studio bukan hanya studio yang tetapi juga sebagai home for every artist. Next. Creative Works ini terbagi menjadi 2 manajemen, yaitu Creative Production yang bergerak dalam dunia fotografi yang dan juga Creative Design dan Wedding. Next. Kami memilih Creative Works untuk ekspansi ke negara Jepang dikarenakan Jepang ini memiliki tempat-tempat wisata yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai tempat pre-wedding shoot, dan sehingga foto yang dihasilkan itu lebih reality, dan juga penduduk di Jepang itu memiliki ketertarikan terhadap pemotretan kategori yang memiliki kategori yang sangat tinggi. Next ada model bisnis Creative Works. Yang pertama ada value proposition. Ini menawarkan fitur-fitur yang Creative Works tawarkan untuk menarik perhatian pelanggan. Itu adalah menawarkan jasa event planning, menyediakan jasa rental studio, serta jasa untuk mendesain sosial media, website online shop, serta foto katalog. Nilai yang ingin diciptakan oleh Creative Works ini ialah menciptakan pekerjaan dengan kinerja yang maksimal, serta pengurangan biaya bagi klien yang mengambil paket komplit dari jasa Creative Works. Yang kedua ada target market, tidak terbatas karena Creative Works ini terbuka untuk semua kalangan, baik dari kalangan yang remaja hingga dewasa. Yang ketiga ada competitive advantage. Usaha ini tidak hanya bergerak di satu bidang usaha saja, melainkan bergerak di bidang 2-3 bidang usaha, yaitu dari event planning sampai dengan mendesain feed bagi website online shop yang baru. Terus Creative Works ini juga menyediakan karya customized as requested, yaitu sesuai dengan kemauan pelanggan. Jadi ini merupakan sebuah kelebihan dari Creative Works, dan juga nantinya Creative Works ini akan melakukan ekspansi bisnis ke Jepang, sehingga ini akan menambah competitive advantage bagi Creative Works itu sendiri, dan staffnya yang ramah dan siap membantu pelanggan jika memiliki kendala. Next ada channel. Creative Works ini dikenal lewat media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan juga mouth to mouth, yaitu baik itu dari vendor, venue, teman-teman maupun keluarga yang pernah menggunakan jasa dari Creative Works ini. Next ada cost structure, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost bagi Creative Works ini mencakup biaya sewa ruko, biaya listrik dan air, biaya keamanan dan kebersihan, biaya operasional yaitu biaya gaji karyawan, dan variable cost-nya itu adalah biaya perlengkapan acara, biaya promosi, biaya kurir, biaya bahan bakar, dan lain-lain. Next slide. Next slide ada key resources, yaitu Creative Works ini sumber dayanya itu adalah sumber daya manusia, di mana karyawannya itu lebih banyak bergerak untuk menyelesaikan proyek-proyek dari klien. Nah, di key resources ini tentunya perusahaan melengkapi karyawan dengan fasilitas seperti laptop, kamera, lighting frame, dan juga lain-lain. Next ada key partners, vendor perlengkapan dan peralatan dekor seperti pernak-pernik,
properti studio, kain, dan beberapa properti lain yang dibutuhkan untuk mendesain dan mendekor proyek dari klien. Yang terus ada fotografi, yaitu vendor yang bisa menservis kamera dan juga alat elektronik pada perusahaan Creative Works. Yang ketiga ada acara, yaitu contohnya makeup artist. Next ada problem and solution. Ini contohnya itu seperti desain pendekoran yang akan diimplementasikan kepada klien itu tidak terlalu memuaskan ataupun adanya tambahan dari pihak klien yang sebelumnya itu tidak mereka beritahu pada Creative Works saat meeting. Maka tim dari Creative Works ini akan berusaha untuk berdiskusi ulang dengan pelanggan untuk memperbaiki desainnya dan menambahkan yang perlu ditambahkan sehingga sebisa mungkin tanpa mengganggu deadline yang telah ditentukan. Dalam hal ini, tim Creative Works ini tidak memiliki SOP khusus dalam penanganan masalah karena mereka menyelesaikan masalah itu sesuai dengan kondisi dan masalah yang terjadi untuk mencapai kesepakatan antara Creative Works dan juga pelanggannya. Next ada revenue stream. Creative Works aktif dalam memposting karya mereka lewat media sosial, yaitu Instagram Creative Works ID dan juga Creative Works Production. Terus juga ada promosi dari influencer-influencer Batam, dan Creative Works ini akan memberikan promo bagi pelanggan pada hari spesial untuk menarik perhatian konsumen seperti hari anniversary Creative Works atau hari Sumpah Pemuda dan lain-lain. Next ada profit margin berdasarkan hasil penelitian penulis, profit yang diterima oleh Creative Works itu sekitar 10 juta hingga 25 juta per bulannya. Next akan dijelasin oleh teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada jenis penelitian, yaitu kami menggunakan metode deskriptif. Secara singkat ini, penelitian deskriptif ini dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari suatu fenomena yang akan menjadi objek penelitian kami. Nah, fenomena dimaksud ini adalah penelitian ini adalah Creative Works Studio ini sendiri, di mana Creative Works Studio ini merupakan salah satu usaha bisnis yang bergerak di bidang layanan jasa, dan secara spesifiknya yaitu jasa decoration organizer dan fotografi di Kota Batam. Setelah itu, kelompok kami juga melakukan observasi secara mendalam seperti mengunjungi perusahaan Creative Works Studio ini dan melihat secara langsung bagaimana perusahaan itu bekerja, dan tujuannya itu adalah memperoleh analisa yang lebih detail dan juga lebih terstruktur. Dan next ada jenis dan sumber data. Kami menggunakan data sekunder yang digunakan sebagai dalam penelitian ini bersifat secara tidak langsung, di mana penulis memperoleh informasi melalui media perantara, yaitu melalui sosial media. Informasi ini dapat diperoleh dari Instagram, website, dan juga berbagai artikel pendukung dalam penulisan laporan penelitian ini. Nah, berbagai artikel pendukung ini dapat diperoleh dari Google Scholar sebagai sarana pengambilan data pendukung dari berbagai jurnal maupun artikel yang berbeda-beda. Dan selanjutnya ada objek dan juga lokasi penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah dilakukan dalam perusahaan atau usaha Creative Works Studio yang berlokasi di Ruko Golden City, Blok C, nomor 12A, Bengkung Laut, Kota Batam. Dan selanjutnya ada metode pengumpulan data. Dalam metode ini dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu dengan cara observasi menggunakan media sosial, kemudian dilakukan wawancara, dan juga teknik dokumentasi lanjutan. Dan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok kami dalam penelitian ini adalah melakukan observasi secara tidak langsung melalui sosial media dan juga website dari Creative Works Studio itu sendiri. Dan setelah itu kami melakukan wawancara untuk memperoleh informasi untuk lebih lengkap dari narasumbernya melalui video call dari WhatsApp. Dan juga terakhir kami lakukan dokumentasi berupa gambaran jasa dari perusahaan tersebut. Dan next. Selanjutnya ada beberapa jumlah strategi CRM yang dapat dilaksanakan oleh Creative Works Studio ini sendiri. Yang pertama ada online partnership. Nah, online partnership ini merupakan suatu kerjasama antara dua pihak ataupun lebih. Dan biasanya digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan jasanya. Nah, dari perusahaan kami, perusahaan Creative Works Studio ini
mereka menggunakan online partnership ini untuk mengembangkan jasanya dan juga memperoleh keefektivitasan dalam menjalankan bisnis. Nah, metode partnership ini juga digunakan oleh pihak Creative Work Studio ini untuk menjalin kerjasama dengan beberapa vendor, yaitu vendor bergerak di bidang makeup artist, fotografi, dan juga bidang peralatan dan bidang perlengkapan. Nah, tujuan dalam partnership ini adalah pihak partner dapat membantu menjalankan bisnis dalam sehari-hari secara merata, dan juga kedua pihak akan memperoleh keuntungan melalui omset yang diperoleh. Dan kedua pihak partner akan sama-sama mengelola bisnis dan juga mengembangkannya agar perusahaan Creative Work Studio ini bisa menjadi perusahaan besar yang sukses dalam bidangnya. Kemudian untuk partnership selanjutnya adalah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan promosi di media sosial. Creative Work Studio ini melakukan online partnership dengan berbagai selebgram ataupun orang terkenal di media sosial seperti influencer untuk melakukan promosi. Nah, promosi ini dapat menggunakan Instagram, Facebook, maupun media sosial lainnya. Pihak Creative Work Studio ini harus menjalankan partnership dengan selebgram ataupun influencer yang mempunyai latar belakang yang bagus dan juga terkenal dan mempunyai pengikut ataupun followers media sosial yang banyak. Tujuannya itu adalah agar semua pengikut selebgram tersebut bisa mengetahui dan mengenal perusahaan Creative Work Studio ini, serta suatu saat jika ada orang yang ingin membutuhkan jasa Creative Work Studio ini, dapat langsung menggunakan jasa perusahaan ini. Selanjutnya adalah mengenai public relations. Nah, public relations memiliki peranan yang sangat penting dalam mempertahankan hubungan antara konsumen dan juga UMKM, yaitu Creative Work Studio. Maka ada pun dua metode public relations yang dianggap oleh kelompok kami sebagai lebih cocok untuk digunakan, yaitu guest post dan juga influencer marketing. Dengan guest post, tim peneliti merasa salah satu cara efektif adalah untuk membayar sejumlah uang atau dana kepada penulis blogger untuk mempromosikan pihak Creative Work Studio melalui penulisan mereka sebagai bentuk iklan berbayar dalam upaya menarik perhatian terhadap UMKM jasa fotografi dan event planner ini. Isi dari blog tersebut dapat juga diusulkan oleh pihak Creative Work Studio dan kemudian diedit secara sesuai oleh pihak blogger supaya tidak tampak luar dari kebiasaan yang biasa dilakukan oleh blogger tersebut. Berikutnya, strategi berikutnya adalah strategi melalui influencer marketing, di mana Creative Works dapat bekerjasama dengan influencer-influencer yang memiliki platform yang sama dengan media sosial utama UMKM tersebut, yaitu Instagram, supaya dapat mengarahkan traffic ke dalam media sosial tersebut dan juga memperoleh calon konsumen. Influencer-influencer yang dapat dipertimbangkan untuk strategi ini harus berbidang dalam halnya kosmetik dan juga fotografi supaya dapat berbaur sesuai dengan inti utama usaha Creative Work Studio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Selanjutnya adalah social marketing. Social media marketing merupakan salah satu dari berbagai jenis marketing yang sekarang paling banyak digunakan. Sederhananya, marketing jenis ini memanfaatkan peranan media sosial dalam proses pemasarannya. Pemasaran media sosial merupakan kategori yang penting yang melibatkan mendorong komunikasi antara penjual dengan pembeli melalui online. Dengan kehadiran media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, blog, forum, dan lainnya, sosial media marketing menjadi semakin mudah untuk digunakan. Untuk memanfaatkan media sosial, penting sekali perusahaan memulai dan berpartisipasi dalam komunikasi dengan pelanggan mengenai produk perusahaannya, promosi perusahaan, dan layanan pelanggan. Sosial media marketing dalam perusahaan Creative Work Studio dapat dilakukan dalam berbagai bentuk forum, yaitu yang pertama ada Instagram. Sosial media ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk pemasaran online, karena kan Instagram merupakan salah satu pilihan yang baik dalam meningkatkan brand awareness dalam perusahaan Creative Work Studio ini. Dikarenakan Instagram saat ini dianggap banyak penggunanya. Selain itu, terdapat fitur analitik dalam sosial media Instagram yang mampu memberikan informasi kepada Creative Work Studio seperti pengikut dan seberapa banyak konten promosi kita direspon oleh konsumen kita. Adapun keunggulan lainnya yaitu terdapat fitur Instagram Shopping yang bertujuan untuk memungkinkan konsumen berbelanja secara efisien lewat foto dan video. Akun Instagram Creative Work Studio akan menjadi terlihat seperti toko online yang menyediakan etalase produk secara digital.
serta dilengkapi dengan deskripsi detail produk dan informasi harga produk. Yang kedua itu ada Facebook. Sosial media ini memiliki efektivitas tergolong tinggi jika digunakan dalam mempromosikan usaha. Aplikasi Facebook telah menyediakan berbagai fitur yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Selain mengirim pesan lewat chat, bisa dilakukan melalui kolom komentar secara langsung. Perusahaan dapat berkomunikasi dengan pelanggan melalui fitur komunikasi sehingga dapat membangun interaksi yang erat dengan pelanggan. Dan pelanggan akan lebih mudah mengingat produk dan layanan bisnis yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga itu yaitu aplikasi TikTok. Aplikasi ini menjadi salah satu media promosi yang tergolong efektif dan mudah digunakan. Pengguna aplikasi ini tergolong banyak dan saat ini sedang populer di kalangan milenial. Creative Works Studio dapat menggunakan aplikasi TikTok sebagai sarana penyebaran promosi perusahaan. Nah, dalam melakukan promosi melalui forum, membuat konten baru sangat berpengaruh bagi suatu situs. Konten yang baru harus dirancang dan dikembangkan menjadi lebih bagus dari yang sebelumnya agar terlihat lebih menarik dan menarik perhatian pelanggan. Konten yang dipublikasikan berusaha untuk menghibur, menginformasi, melibatkan, dan membujuk audiens. Selain itu, perusahaan harus mampu memperhatikan dan mengontrol kualitas dari dokumen mereka supaya tetap update. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam bagian ini agar anggota perusahaan dapat bekerja dengan baik, yaitu pimpinan perusahaan harus mampu menetapkan tanggung jawabnya kepada setiap anggota agar mereka dapat mengembangkan pemasarannya dengan baik. Kemudian menjadi kualitas promosi dalam web yang dihasilkan sebagai bagian dari penilaian kinerja karyawan sehingga karyawan akan lebih fokus mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, menentukan jadwal target untuk publikasikan konten dan promosi dalam perusahaan. Yang keempat, identifikasikan perusahaan yang akan menimbulkan publikasi konten baru dan tanggung jawab melalui memperbaharui konten. Yang terakhir, perusahaan dapat mengevaluasikan feedback dari pengguna situs. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bisa. Baik, untuk email marketing, dikarenakan pernikahan maupun acara-acara yang lain yang ingin diselenggarakan oleh calon pelanggan itu bukanlah sesuatu yang instan yang bisa langsung jadi, maka diperlukan untuk melakukan proses pembookingan terlebih dahulu dalam menggunakan jasa dari Creative Works, yaitu mungkin dalam waktu 2, 3, 6, atau bahkan 12 bulan mendatang. Maka dari hal itu, mungkin Creative Works itu bisa mengingat semua kliennya yang akan melaksanakan acara dalam beberapa bulan ke depan. Maka dari itu dibutuhkan email marketing supaya bisa membantu Creative Works dalam mempererat hubungan Creative Works dengan pelanggan dan juga supaya tidak terjadi atau mencegah terjadinya miskomunikasi ataupun kelupaan atas bookingan order yang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam pembuatan email marketing ini harus berbeda dengan pengiriman email pribadi yang biasa dikirimkan lewat Gmail, yaitu ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, yaitu tampilan email yang dibuat itu harus semenarik mungkin untuk menarik perhatian pelanggan. Yang di dalam tampilan email ini dapat berupa foto, video, landing page dari Creative Works. Terus juga ada membuat pembagian email list yang dapat dibagi menjadi beberapa kriteria, yaitu subscriber baru. Ini ya berarti bagi calon pelanggan yang baru bergabung itu, tim dapat mengirimkan email khusus seperti terima kasih telah mensubscribe email dari Creative Works. Terus juga ada open rate. Open rate ini berisi tentang customer loyal yang terikat dengan Creative Works. Jadi Creative Works ini dapat memberikan email reward ataupun promo khusus lewat Gmail. Terus juga ada inactivity ini adalah bagi customer yang kurang aktif. Jadi Creative Works itu dapat mengirimkan email reminder berisi tentang Creative Works supaya mereka tertarik untuk menggunakan jasa dari Creative Works.
Next ada meningkatkan open rate email. Karena tidak semua customer itu akan membuka email dari yang kita kirim, maka strategi untuk meningkatkan open rate email itu harus dapat menggunakan domain yang tepat seperti .com, .ch. Kalau bagi CreativeWorks itu bisa menggunakan creativeworks.com. Terus juga ada membuat email yang personal. Email yang lebih personal dan akrab itu seperti kita mencantumkan nama pelanggan kita dalam pengiriman email, maka ini akan meningkatkan transaksi bagi perusahaan untuk mendatangkan pelanggan baru. Next ada mengirimkan email blast. Sebelum mengirimkan email blast, kita harus memastikan bahwa subjek email yang kita bikin itu menarik, singkat, dan jelas, sehingga dapat menghindari dapat menghindari untuk dikategorikan sebagai spam di dalam penerima itu. Kita bisa mengurangi penggunaan huruf kapital dan tanda seru. Yang keempat ada mengirimkan email blast, yaitu dengan ini tim dapat mengirimkan email ke banyak customer sekaligus, seperti mengirimkan newsletter yang menarik untuk memberitahukan kegiatan promo dari CreativeWorks. Lewat email marketing ini, selain dapat mendatangkan pelanggan baru, meningkatkan profit perusahaan, email marketing itu juga dapat mempererat hubungan CreativeWorks dengan pelanggan. Next akan dijelaskan oleh teman yang lain. Yang selanjutnya adalah interactive advertising pada CreativeWorks Studio. Jadi promosi dalam bentuk periklanan menjadi salah satu bagian yang penting dalam sebuah bisnis. Jadi dalam hal ini CreativeWorks Studio tentunya melakukan promosi atas jasanya melalui periklanan. Iklan interaktif ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah melalui video. Jadi di sini CreativeWorks Studio dapat melakukan iklan interaktif melalui kerjasama yang dilakukan dengan beberapa usaha yang membutuhkan video periklanan. Bentuk kerjasama di sini dapat berupa CreativeWorks Studio membuat video atas promosi sebuah produk atau jasa yang menarik. Dengan begitu, jika video tersebut telah disebar dan ditonton oleh masyarakat, maka masyarakat akan mengetahui keberadaan dari CreativeWorks Studio. Jadi hal ini merupakan salah satu bentuk jenis periklanan yang membantu usaha untuk meningkatkan brand awareness dari produk atau jasa tersebut. Dan yang kedua adalah melalui media sosial. Jadi media sosial adalah media yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap promosi. Hal ini dikarenakan kini media sosial sudah digunakan oleh hampir semua remaja hingga orang dewasa. Jadi periklanan yang dilakukan melalui media sosial dapat dilakukan pada Instagram Ads, Facebook Ads, atau melalui YouTube Ads. Promosi ini dapat dilakukan dengan menyebarkan video atau foto periklanan jasa dari CreativeWorks Studio. Dan yang ketiga adalah melalui influencer. Jadi iklan influencer adalah salah satu promosi yang akan dilakukan oleh pengembang konten dengan menyebarkan informasi atas sebuah produk atau jasa kepada pengikutnya. Dan pada umumnya influencer akan menyebarkan foto atau video yang mempromosikan sebuah produk atau jasa pada akun sosial media milik pribadinya yang sudah diikuti oleh banyak orang. Jadi seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa CreativeWorks Studio melakukan kerjasama dengan beberapa influencer di Kota Batam. Dan promosi melalui influencer ini dapat meningkatkan kepercayaan para pengikut influencer tersebut kepada jasa yang ditawarkan oleh CreativeWorks Studio. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dalam proses pengembangan bisnis CreativeWorks, diperlukan strategi agar website CreativeWorks dapat terindeks oleh search engine, di mana akan memudahkan pengunjung untuk menemukan situs yang menggunakan metode SEO. Nah, dengan begitu, akan memiliki peluang mendapatkan jumlah pengunjung lebih besar karena website menempati peringkat atas berdasarkan keyword yang ditargetkan. Jadi, CreativeWorks ini menggunakan SEO sebagai media promosi dengan menerapkan optimasi keyword title tag, meta keyword, meta description, dan juga promotion share ke sosial media. Nah, CreativeWorks Studio ini menggunakan Google Ads dalam melakukan metode SEM ini. Biaya dari periklanan melalui Google Ads akan muncul sesuai dengan berapa banyak pengunjung yang mengklik iklan tersebut atau pay per click. Next slide.
Promosi dalam bentuk periklanan menjadi salah satu bagian yang penting dalam sebuah bisnis. Dalam hal ini, Creative Work Studio ini melakukan promosi atas jasanya melalui periklanan. Iklan interaktif ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk dan berikut merupakan jenis-jenis iklan interaktif yang dilakukan oleh Creative Work Studio. Yang pertama itu adalah video. Jadi bentuk kerjasama di sini ini dapat berupa Creative Work Studio ini membuat video atau video promosi sebuah produk atau jasa yang menarik. Nah, dengan begitu, jika video ini telah disebar dan ditonton oleh masyarakat, maka masyarakat akan mengetahui keberadaan dari Creative Work Studio ini. Yang kedua, ada media sosial. Jadi, periklanan yang dilakukan melalui media sosial ini dapat dilakukan pada Instagram Ads, Facebook Ads, dan YouTube Ads. Nah, promosi ini dapat dilakukan dengan menyebarkan video atau foto periklanan jasa dari Creative Work Studio. Yang terakhir adalah influencer. Jadi, Creative Work Studio ini melakukan kerjasama dengan beberapa influencer di Kota Batam. Promosi melalui influencer ini dapat meningkatkan kepercayaan para pengikut influencer tersebut kepada jasa yang ditawarkan oleh Creative Work Studio. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kemudian selanjutnya ada komunikasi marketing yang merupakan aspek yang memiliki peranan penting dalam berhadapan langsung dengan konsumen, sehingga pesan dan kesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan dapat disampaikan secara langsung dengan konsumen. Pada titik tersebut, perusahaan harus mencapai tujuan perusahaan mampu mengajak pelanggan membeli produk atau jasa yang perusahaan tawarkan melalui cara berkomunikasi. Pada bagian komunikasi ini dilakukan dalam berbagai aktivitas seperti search engine marketing, public relations, online partnership, interactive advertising, email marketing, dan social media marketing. Untuk meningkatkan brand awareness perusahaan, tentunya memiliki banyak komponen yang harus dipertimbangkan, mulai dari penentuan produk, target market atau audience, pesan yang ingin disebarkan ke audience, dan pemilihan media yang akan dipergunakan sebagai alat komunikasi marketing. Di sini cewek atau Creative Work memilih media internet sebagai alat komunikasi pemasarannya, yaitu lewat media sosial seperti Instagram dan Facebook. Berdasarkan hasil penelitian penulis, Creative Works lebih aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi marketingnya, yaitu yang pertama ada creativeworks.id yang kontennya berisi tentang decoration, karya photoshoot seperti pre-wedding, couple, family, personal, dan lain-lain. Lewat akun Instagram cewek yang ini, pelanggan juga dapat melihat Creative Works telah pernah melakukan kolaborasi dengan beberapa influencer di Kota Batam seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, dengan tujuan untuk meningkatkan profil perusahaan dan menarik perhatian konsumen untuk menggunakan jasa dari mereka. Yang kedua, ada @creativeworks.production. Kalau untuk bagian production ini berisi konten yang berupa katalog, web design, social media management, dan 3D modeling. Hingga saat ini, jumlah akun Instagram Creative Work ini awal-awal ada dari 102 followers menjadi 874 followers. Dengan jumlah segitu sudah boleh dikategorikan baik ya bagi bisnis event organizer dan fotografi Batam yang baru berumur kurang lebih 2 tahun. Dan Creative Works dalam berkomunikasi dengan pelanggannya juga sangat fast respon apabila dihubungi pelanggan. Dan mereka juga menyediakan konsultasi edukasi tentang pernikahan ataupun acara yang lain yang diinginkan oleh pihak konsumen nantinya. Next slide. Oke, kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Pada kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan atas penelitian yang dilakukan oleh kelompok penulis terhadap Creative Works, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu pertama, Creative Works Studio menggunakan CRM sebagai solusi dan saran dalam mengembangkan usaha bisnisnya dengan cara memperkuat hubungan antara Creative Works dan konsumen. CRM Creative Works ini menggunakan Google Ads dalam melakukan metode SEM atau Search Engine Marketing. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat 2 metode yang cocok untuk melakukan online public relations pada Creative Work, yaitu guest post dan influencer marketing yang tadi telah dijelaskan. Kemudian metode partnership juga digunakan oleh pihak Creative Work Studio dalam mengembangkan bisnis yang dijalankan dengan cara menjalin kerjasama dengan
vendor yang bergerak di bidang makeup artist, bidang peralatan, dan bidang perlengkapan. Kemudian untuk partnership selanjutnya adalah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan promosi di media sosial, yaitu menggunakan partnership dengan selebgram gitu. Kemudian Creative Work Studio tentunya melakukan iklan interaktif yang dilakukan melalui berbagai cara seperti iklan video, media sosial, dan influencer. Untuk pihak Creative Work dibutuhkan penerapan email marketing dalam perusahaan dikarenakan untuk mencegah terjadinya miskom atau kelupaan atas bookingan order yang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Social media marketing dalam perusahaan Creative Works dapat dilakukan dalam berbagai bentuk forum, yaitu Instagram, Facebook, dan TikTok. Aktivitas ataupun strategi yang pantas untuk digunakan sebagai strategi marketing CRM merupakan pemasaran berbasis tailored direct email, yaitu proses strategi yang berbasis pengiriman email yang ditujukan terhadap konsumen secara individu. Kemudian pada bagian komunikasi ini dilakukan dalam berbagai aktivitas perusahaan seperti yang tadi telah disebutkan, ada search engine marketing, public relations, online partnership, interactive marketing, interactive advertising, email marketing, dan social media marketing. Di penjelasan kelompok kami sampai di sini, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.